Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pernapasan. Apa keistimewaan dan kegunaan atau manfaat dari pernapasan itu sendiri? Saya yakin bila sampean tahu manfaat keistimewaannya, sampean akan selalu melakukan olah pernapasan setiap harinya. Pernapasan ini ruangnya ada di bawah perut, di dada, di tenggorokan, dan juga ada di kepala. Nah, dari ruang ini itu ada manfaatnya masing-masing. Di saat kita memiliki tujuan dari olah pernapasan kita. Dan tentunya efek utama keistimewaan dari olah pernapasan ini pasti berdampak di kesehatan kita. Olah nafas itu dampak terbesarnya ada di kesehatan tubuh kita. Karena dari olah pernapasan juga kita bisa membuang energi-energi negatif yang ada dalam tubuh kita. Dan bahkan ilmu olah pernapasan ini sudah banyak yang mempelajarinya, sudah banyak yang mendalaminya, agar bisa menahan nafas semakin panjang atau semakin lama. Kita mulai dari ruang yang pertama, yaitu di bawah perut. Di saat kita melakukan olah pernapasan di bawah perut dengan menarik nafas dari hidung, menahan di bawah perut, di situ secara otomatis kita menyalurkan kesadaran diri kita untuk membangkitkan energi yang disebut cakra dasar, cakra sek, dan kundalini. Efeknya membangun keyakinan diri, membangun kepercayaan diri, dan juga kreativitas dalam pikiran kita. Jadi untuk teman-teman yang hidupnya selalu ragu-ragu, tidak pede, daya tangkap pikirnya kurang, itu bisa melakukan pernapasan di bawah perut ataupun di atas kemaluan. Itu ada satu ruang di situ bisa untuk melakukan olah pernapasan. Dan itu bisa kita naikkan lagi ke perut. Di saat kita melakukan olah nafas atau pernapasan di perut kita, di situ secara tidak langsung kita menyalurkan kesadaran diri kita akan segala keinginan dalam hidup kita. Segala keinginan dalam hidup kita, bisa dibilang cita-cita, kemauan, niat, tekad, di situ ada. Jadi untuk teman-teman yang belum mempunyai tujuan, tidak memiliki
angan-angan dalam hidupnya, impian dalam hidupnya, itu cakra perutnya kurang stabil. Kita tidak perlu membuka, kita hanya perlu menyadari cakra yang ada dalam diri kita. Kalau membuka, semua cakra ini sudah terbuka, tinggal kurang disadari. Ya, bisa dilihat dari pola hidup seseorang, tingkah laku seseorang, di mana cakra itu sudah sempurna atau belum. Nah, kita naikkan ke pernapasan dada. Pernapasan dada ini, di saat orang sering melakukan pernapasan dada, yang timbul dalam dirinya adalah kesabaran tingkat tinggi, karena bisa menahan amarah dan supiahnya, sesuatu yang berlebihan dan juga emosi dalam dirinya. Dan bahkan pernapasan dada ini bisa digunakan untuk menyakiti seseorang dengan menahan di dada. Di saat kita menguasai amarah dan supiah kita, di saat timbulnya sifat positif, di situ kita akan memiliki rasa kasih sayang yang tinggi, kesabaran yang luar biasa, keikhlasan dalam hidup, kerendahan hati, sehingga muncul dalam pola tingkah laku kita sehari-hari, lebih menghargai dan menghormati diri sendiri dan yang lainnya. Kita naikkan lagi di pernapasan tenggorokan. Ini sebenarnya tenggorokan dan cakra seks itu hampir sama fungsinya, kreativitas. Tetapi kalau cakra tenggorokan ini lebih ke komunikasi, penyampaian dari apa yang sampean inginkan atau sampean harapkan dalam diri panjenengan semua. Dan yang terakhir, di rongga otak kita, pernapasan ini diperlukan untuk mengembalikan kesadaran diri yang sempurna dalam diri kita. Bahkan untuk mengontrol seluruh cakra dalam diri kita, itu rongganya ada di kepala kita. Pernapasannya simple. Tarik dari hidung, ibaratnya di dada, kita tahan di dada, biarkan ruang itu penuh dengan udara yang sampean tarik, setelah itu buang lewat mulut. Itu secara otomatis membersihkan ruang itu. Di saat kita ingin mengisi energi murni dari alam semesta, sampean tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan lewat hidung. Selain memupuk kesadaran diri dalam diri kita dengan olah pernapasan ini, di situ juga bisa memperedar persendian atau sistem saraf dan juga peredaran darah dalam diri kita. Juga bisa mendapatkan ketenangan di saat kita sedang emosi dalam diri kita juga. Bahkan di saat orang bisa melakukan pernapasan dan menahan lebih panjang, otomatis tubuhnya akan sehat dan umurnya akan panjang juga. Nah, di saat sudah sampai ke rongga paling atas di kepala kita, di situ bahkan bisa membangkitkan energi dalam tubuh kita,
membangkitkan aura dalam tubuh kita. Yang menjadi kuncinya adalah membangkitkan kesadaran diri akan hidup kita. Jadi akan timbul rasa menghargai diri sendiri yang luar biasa, kepercayaan diri yang luar biasa, kreativitas yang di atas rata-rata, dan bahkan bisa membuat orang awet muda, juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, ini sebenarnya keistimewaan dan manfaat dari olah pernapasan. Jadi di saat kita memiliki kesadaran yang benar-benar tinggi, maka kita akan sering melakukannya. Di saat kita belum paham, hanya mencoba-coba, ya memang tidak ada manfaatnya. Tapi di saat sesuatu sudah kita pikirkan, kita pahami, kita resapi, terus kita jalankan, baru kita akan tahu manfaat apa yang sebenarnya, rahasia apa yang tersembunyi sebenarnya. Itulah keistimewaan, keajaiban, manfaat dari olah pernapasan. Semakin kita pandai menguasai teknik-teknik olah pernapasan, di situ bisa sampai gunakan untuk berbagai tujuan dalam hidup panjenengan. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Bila ada salah dan kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa selalu mensinergikan diri kita dan alam semesta, mensinergikan diri kita dengan yang lainnya, mensinergikan diri kita dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Agar apa? Agar kita bisa saling menghargai, saling menghidupi, saling menyelaraskan diri antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa manunggal. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.